Ya, jadi untuk geografi besok bakal ada 50 soal, 30% dari bab atmosfer, 30% lagi bab hidrosfer, serta 40%-nya bakal ngambil dari bab kartografi atau peta. Nah, karena sebagian udah sempet bahas tentang atmosfer dan hidrosfer di kelas, jadi untuk malam ini Bapak bakal mulai bahas dari bab peta dulu ya. Untuk kisi-kisinya sendiri, seperti bisa kalian lihat, pertama yang bakal keluar pasti ada pengertian peta. Ini ya, pengertian peta. Peta itu apa sih, Mbak? Yang mau jawab, peta itu apa sih? Peta. Coba Izan. Halo Halo Pak, Izan. halo Pak. Ya, peta itu apa sih? Eh, Peta itu gambaran wilayah suatu wilayah dari bumi. Ya, betul. Gambaran suatu wilayah di permukaan bumi ya, betul. Itu tuh Betul. peta. Cuman agak kurang lengkap aja. Kalau kita lihat pengertiannya secara di luas gitu ya. Nanti misalnya di soal itu bakal keluar yang mana nih contoh soalnya. Misal kayak gini. Peta adalah apa sih? Gambaran permukaan bumi, betul kan? Tapi kan gambaran permukaan bumi atau gambaran wilayah bumi itu bisa macam-macam. Ada yang bentuknya 3D, ada yang bentuknya dua dimensi. Dua dimensi juga unsur-unsurnya ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di contoh soal, misalnya yang ini semuanya ada merupakan gambaran bumi kan semuanya. Gambaran tentang bumi gitu, representasi visual, semuanya gambaran tentang bumi. Tapi yang disebut peta itu apa sih? Di sini ada yang tiga dimensi. Kalau tiga dimensi itu berarti bentuknya Bulat. bulat kan? Globe, Kalau bentuknya bulat, istilahnya globe, globe. 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 Tuh, seperti ini globe. Terus, misalkan gambaran yang B, gambaran yang menunjukkan tata letak ruang, bangunan, lokasi atau jalan dilihat dari sudut pandang atas. Betul? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena itu lebih ke pemetaan jauh. Ini buat penginderaan jauh. Kita cek dulu. Ini penginderaan jauh katanya. Kemudian yang C, gambaran bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Ini bidangnya udah betul ya, bidang datar. Dan ada unsur peta yang dia masukkan juga, yaitu menggunakan skala. Karena peta itu harus ada skalanya. Kalau nggak ada skalanya, berarti dia bukan peta. Meskipun bisa disebut peta, berarti petanya kurang lengkap ya, kurang akurat gitu. Kalau nggak ada skalanya, lebih bisa disebut sebagai denah. Berarti ini kemungkinan betul. Yang kedua, representasi visual atau sketsa grafis yang digunakan untuk menyajikan data, informasi, konsep, atau struktur. Ini betul atau salah? Bingung. Betul Pak.
Betul. Peta emang menyajikan representasi visual atau sketsa grafis. Nah, tapi di sini yang disajikannya apa sih? Ini kan masih terlalu umum gitu untuk menyajikan data, informasi, konsep atau struktur. Kurang tepat. Ini nanti bisa ke mind map, bisa ke tabel, bisa ke chart gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini terlalu umum. Nah, kemudian ada yang gambaran bumi yang dibukukan. Ini peta bukan? Bukan. Bukan, Pak. Itu atlas. Atlas. Ya. Yang ini lebih tepatnya adalah atlas. Jadi di sini yang paling cocok adalah yang C. tuh, Eh, tuh. Jadi kalian perhatikan saja nanti di pilihannya, dicek aja yang paling memenuhi deskripsi dari peta. Oke? Kemudian nanti bakal keluar juga tentang unsur-unsur peta. Nih ya. Unsur-unsur peta ada yang masih ingat ada apa aja? Legenda, Pak. Ada legenda. Tuh. Ada apa lagi? Skala, Skala. Betul. Ada apa lagi? Bayangan. judul. Judul. Bayangan itu di penginderaan jauh ya nanti masih. Orientasi. Orientasi. Inset. Inset. Sumber. Sumber. Pancasila. Garis tepi. Apa Pancasila? Arah mata angin. Arah mata angin. Oke, banyak ya. Kita cek dari sini aja nih. Ini ada satu contoh peta. Bakal kita analisis saja ya. Pertama, ini disebutnya apa? judul, Judul. Judul. Jadi ini judul. Judul peta. Kalau ini alamat angin, arah mata angin. Ini arah mata angin atau istilah lainnya yang lebih pendek orientasi ya. Terus kalau yang ini Skala. Oh, skala tuh. Ini skala. Terus yang ini Legenda. genda. Terus ini daftar pustaka. Sumber data. ya ini ada sumber data. Kalau ininya Inset. ini inset. Ini Menulis. design map kira-kira apa tuh? Pembuatnya gak, Pak? Pembuatnya. Pembuatnya. Pembuat. Pembuatnya. Terus ini ada garis. Ini garis apa? Oh, bujur, longitude bujur ya. Astronomi. Garis Itu lintang atau garis bujur? Judul. Bujur ya. bintang. Garis lintang. Bintang. Kalau yang vertikalnya bujur, ya kan Pak? Ya, ini yang vertikal baru namanya garis bujur.
Jadi kalau garisnya horizontal, dia garis lintang ya, melintang. Kalau garisnya vertikal, itu garis bujur. Terus, ini apa? Inset. Tuh, Inset. ini masih inset ya. Itu yang inset yang warna biru itu laut atau apa, Pak? Pulau Seribu. Iya, laut. Itu buat ngecek kedalaman laut kah, Pak? Atau gimana? Nah, ini kan insertnya ada 2 nih. Yang satu ini. Yang satu ini. Fungsi insert itu macam-macam. Salah satu fungsi insert adalah yang ini. Ini menunjukkan apa? Wait, kembali. Peta Indonesia. Yang ini. Wilayah. Wilayah dalam artian dia lebih luas atau lebih kecil? Lebih luas. Luas. Lebih luas ya. Nah, jadi fungsi insert itu adalah fungsinya Untuk memperluas wilayah pada peta. menunjukkan wilayah yang lebih luas. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita tahu. Ini peta utamanya kan? Betul? Nah, Betul. ini peta apa? Jakarta. Peta Provinsi DKI Jakarta, betul. Nah, inset yang menunjukkan peta Jakarta ini wilayah luas, dia ngeliatin peta wilayah Indonesia ya. Fungsinya apa ya? Fungsinya biar kita tahu Jakarta tuh di Indonesia tuh di sebelah mana gitu. Maka kita bisa merujuk di inset ini. Jakartanya ada di mana sih? Jakartanya ada di sini. Ini kan ada titik merahnya tuh. Pak, Iya. password keluar latihan apa? Oh, bentar. Bapak juga lupa. Aku buka dulu ya. Sebenarnya nggak pakai password, bisa langsung di enter aja, dikosongin. Kalau password masuk buat mulai ngerjainnya attempt-nya apa? Password masuknya ada di course-nya kok, lat asas. Oke, kita balik lagi ke petanya. Tadi fungsinya satu, memperlihatkan wilayah yang lebih luas. Kedua, bisa memperlihatkan wilayah yang lebih kecil atau wilayah yang sulit dimasukkan ke peta aslinya, ke peta utamanya. Misal ini peta Jakarta, ada insertnya peta Kepulauan Seribu. Kenapa peta Kepulauan Seribu dijadikan inset? Karena wilayahnya kecil, Pak. Ya, satu, wilayahnya kecil. Dua, wilayahnya terlalu jauh. Ini kan mentok sampai sini ya.
kalau kalian mau masukin Pulau Seribu, pasti petanya itu harus lebih panjang. Jadi bakal kepanjangan gitu. Kalau dia kepanjangan, nanti pada saat hasil akhirnya pasti bakal banyak space yang kebuang. Ini kan sebelah-sebelahnya putih nih. Kalau dimasukin Pulau Seribu, maka otomatis peta utamanya Jakarta ininya juga bakal lebih kecil kan. Maka bakal banyak space kebuang. Makanya lebih cocok dimasukkan sebagai insert peta untuk menghemat ruang. Dia bisa menghemat ruang, tapi tetap juga memasukkan informasi tentang Pulau Seribu gitu. Ini. Berarti kayak Alaska gitu, Pak. Ya, Alaskanya inset ya? kalau di peta-peta Amerika Serikat biasanya kan mereka ada Alaska, ada Hawaii, itu kan nggak mungkin gambar peta Amerika Serikat terus gambar sampai ke Hawaii gitu kan nggak mungkin tuh. Makanya Hawaii, Alaska gitu-gitu dimasukkan dalam sebuah inset. Nah, itu fungsinya inset ya. Nah, terus balik lagi ke unsur peta. Di unsur peta, tadi kan ada legenda. Nah, legenda ini isinya apa sih? Isinya berupa Agenda. ini apa? Isi dari legenda Simbol. simbol. Nah, simbol tuh macam-macam isinya. Ada 3 jenis kemarin. Ada apa aja? Garis, Garis, area, area, Kotak. Titik. kotak, titik ya. Jadi ada 3, ada garis dan area. Kalau kita lihat di sini, yang mana sih yang titik, yang mana yang garis, yang mana yang area. Misal, di sini ada kota provinsi. Itu simbol titik atau simbol garis? titik. Kotak. Oke. Nah, jadi untuk simbol titik, dia tuh bentuknya simbol. Beneran kayak objek gitu, simbol. Bisa simbol geometris, kotak, lingkaran, segitiga, segi lima, dan lain-lain gitu ya. Bisa bentuk objek, misalnya bentuk jangkar, bentuk pesawat, bentuk sekolah, bentuk apa lagi ya? Pokoknya objek-objek tertentu gitu, bentuk sepeda, tiang listrik gitu. Nah, semua itu dia jenisnya satu, masih termasuk simbol titik. Jadi ini kota, provinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, ini semuanya termasuk simbol titik. Nanti kalau kalian nemu ada jangkar misalnya, gitu ya, itu juga termasuknya simbol titik. Atau nemu simbolnya gambar pesawat gitu, sama, itu masih simbol titik. Kalau ketemu simbol misalnya bentuknya segitiga, sama, itu juga masih simbol titik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Coba. Lanjut, Pak. Oke. Kedua ada yang ini nih, batas-batas negara. Jalan kereta api, jalan tol, jalan arteri. Itu jenisnya simbol apa? Garis. Garis sama titik. Simbol garis. Tapi yang jalan kereta api itu kayak titik-titik, Pak. Yang mana? Yang jalan kereta api, iya sih dia garis, cuman dia bentuknya kayak titik-titik gitu. Nah, simbol garis tuh dia bentuknya memanjang gitu. Dan bentuk garisnya macam-macam. Jadi ini kan simbol kereta api nih yang simbol titik. Ini sebenarnya masih simbol garis.
Kenapa dia disebut simbol garis? Memanjang. Ya, karena mudah tadi. Kalau nanti di petanya, kalau kalian nemu gambar yang seperti itu, nah ya, nggak bisa di zoom jauh. Nggak bisa di zoom kelihatan ya. Gampangnya, ini kan peta pasti jalan kereta api. Nanti dia kan pasti gambarnya gini kan, manjang gitu garisnya. Membuat sebuah garis. Meskipun nanti ada gini-gininya kan. Ada gerigi-geriginya gitu. Ya, tapi dia tetap aja membuat sebuah garis gitu. Entah itu garisnya melengkung, lurus, belokannya tajam dan lain-lain. Tapi kan dia membentuk sebuah garis. Makanya disebutnya simbol garis. Atau jalan provinsi gitu. Batas negara. Batas negara kan garis, titik, garis, titik, garis, titik, garis, titik, garis gitu. Polanya sama gitu. Tetap aja ini simbol garis. Soalnya kan ya membentuk garis lagi, balik lagi tadi. Ataupun sungai. Sungai kan sama dia garis, cuman warnanya biru kan. Jadi nanti kalau ada sungai, ya nanti dia akan memanjang warna biru gitu. Dia akan ketemu di mana gitu, ketemu di mana. Lanjut, Pak. Ketiga, ada simbol area. Simbol area bentuknya kayak gimana? Bentuknya ada dua. Pertama, dia bisa warna satu aja kayak gini gitu ya. Untuk menunjukkan perwarna itu wilayah apa sih gitu. Misalnya ini warna hijau. Ini wilayah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kenapa tahu Jakarta Barat? Soalnya tadi itu udah dikasih tahu kalau hijau tuh ya Jakarta Barat. Ya, karena ya hijau Jakarta Barat gitu. Siapa aja sih warnanya sebenarnya? Warnanya apa aja? Warnanya bebas, tergantung dari legendanya. Kalau legendanya dia mau warna ini misalnya nih, ungu, pink gitu ya. Jakarta Pusat gitu, warnanya ini ya udah. Atau bisa juga sebagai gradasi warna. Misalnya bagian sininya. Gradasi apa? Gradasi kedalaman laut. Makin gelap warna birunya berarti warna lautnya semakin Dalam. makin dalam, lautnya semakin dalam ya. Contohnya ini terang, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Berarti wilayah sini adalah wilayah paling dalam. Gampangnya gitu. Itu simbol. Bisa dipahami? Kita lanjut ke sini ya. Ini ada skala. Ini ada dua nih. Ada yang ini, yang bagian atasnya. Ini namanya skala apa? Skala angka. Ya, itu skala angka. Apa disebut skala angka? Ya, isinya berupa angka gitu ya. Yang kedua ada yang ini, bagian bawahnya, yang kayak penggaris. Ini apa? Skala batang. Ada yang bilang skala baris, ada yang bilang skala batang. Tapi maksudnya sama ya. Azan dulu ya, biar enggak ini. Kalau boleh balik ke peta nggak, Pak? Agak di zoom dikit. Tapi ya udah segitu aja udah. Saya mau screenshot, Pak. Ya. Nah.
Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nanti buat unsur-unsur peta, soalnya keluarnya bakal kayak gini nih. Ada yang drag and drop, nanti kayak gini, nanti ada bagian yang bisa kalian pilih, di bawahnya biasa. Tinggal kalian masukkan ya ke kotak-kotaknya gitu. Nanti ada juga kemungkinan bentuknya kayak gini. Jadi matching ya. Misalnya ini gitu. Ini tadi garis apa? Bujur. Garis bujur. Ini simbol apa? Area titik. Simbol Titik. Area. titik. Ini Batang, Pak. Kala batang. apa batang? Skala batang. Skala batang, Skala Pak. batang. Kalau batang. Ini garis. Lintang. Bintang. Batang. Ini Kendang. Garis. simbol garis. Ini skala. Angka. Ini simbol. Kedalaman laut. Jenisnya. Area. Simbol Luar. area. Kayak gitu ya. Nah, itu ya unsur-unsur peta. Terus bakal keluar juga hitung-hitungan. Jadi besok buat hitung-hitungan, nggak boleh pakai kalkulator, tapi nanti dikasih ini ya, kertas buram. Dikit tapi. Hitung-hitungan yang keluar, mana nih contohnya? Nggak ada yang pakai koordinat kan, Pak? Nggak. Yang bakal keluar tuh ini satu, yang perbandingan dua peta. Oh ini. Peta 1 dan peta 2. Peta 1 awalnya skalanya 1 berbanding 30.000. Jarak di peta A ke B itu 5 cm. Kemudian petanya perbesar, dirubah. Setelah dirubah, jarak A ke B menjadi 15 cm. Berapa skalanya? Itu berarti dibanding ya, Pak? Tuh, ini pakai perbandingan. Tanya skala 2 berapa kan? Ada yang masih ingat caranya? Pakai rumus P2. Pakai rumus apa? P2. Gimana tuh? P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. kali P1. Ini P. Bisa kalian tulis P, bisa kalian tulis S gitu. Sama aja. Yang penting kalian enaknya pakai apa gitu. Tinggal kita masukkan D1, distance 1 atau jarak 1. Ini ya. Berapa? 30.000. Ini jarak 5 cm. 5 cm. 5 cm. Per Allah Akbar. 15 cm. P1-nya berapa? 30.000. 3.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berarti berapa? 3 kali 30.000. 60.000. 5 per 15 berarti kan 1/3 ya.
10.000 kali Pak. 30.000. 10.000. 10.000. 10.000. Nanti kalian tinggal masukin jawabannya berapa. 1 berbanding. Udah selesai. Pak, saya nggak bisa ngitung, Pak, males. Kalau rumus gini males gitu ya. Sebenarnya gampang. Tinggal kalian perbandingan terbalik aja. Nih, awalnya 5 jadi 15. Ya. 5 ke 15 kali berapa atau bagi berapa? Kali 3. Kali 3. Nah, yang satu lagi berarti tinggal sebaliknya gitu. Ini kali 3 berarti kebalikannya kali 3 apa? Bagi 3. Dibagi Bagi 3. Dibagi 3 gitu. Ya udah, 30.000 dibagi 3 berapa? 10.000. 10.000. 1 berbanding 10.000. Udah selesai. Jadi kalau mau cepet gitu ya, nggak usah pakai rumus. Yang ini juga bisa. Nanti hasilnya sama aja kok. Tapi Pak, selain kayak yang pakai 2 peta, ada juga yang pakai 1 peta doang? Kenapa? Ini kok ada soal yang pakai 1 peta doang atau ada yang semuanya pakai 2 peta? Nanti ada juga yang 1 peta. Misal, mana ya? Nah ini. Jarak Jakarta-Bandung 150 km. Jarak Jakarta-Bandung di peta 5 cm. Berapa skala petanya? Jadi gimana? Ya. Jadi skala peta sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Gini ya. Jarak di peta berapa? 5 cm. 5 cm. Jarak di sebenarnya 150 kilo. 10 kilo. 150 kilo. Sah nggak untuk dibagi? Harus Enggak. disamain. Terus dikonversi dulu ke cm. Nah, Minum dong. Kita main dulu. Nah, berapa kilometer ke sentimeter? dikali 1.000. Kali 5. 10 Dikali 10.000? Enggak, 100.000. 100.000. 100.000. Berarti nolnya ada berapa? 5. 5, 2, 1, 2, 3. Nah, gitu 15 ya. juta. 5 bagi 15, 3. 3. 3 juta. 1, ini sisa 3. Berarti 1 berbanding 3 juta. Selesai. Gini doang, Pak. Nanti yang ditanya adalah skalanya, atau yang ditanya nanti kebalik ada jarak sebenarnya, atau yang ditanya jarak pada peta, rumusnya tetap ini ya. Jadi kalau kalian bikin ya JP, yes, JS, itu ya. Kira Iya, kenapa kan? yang tadi itu yang apa namanya D1 per D2 kali P1 itu kalau nggak salah ini ya apa namanya jarak ya atau jarak ya Pak tadi. Itu buat perbandingan 2 peta. Kan peta itu kebalik ya kita ngelihatnya. Kalau dia petanya diperkecil, skalanya jadi makin gede.
Kalau petanya diperbesar, skalanya jadi makin kecil. Ini. Ini kan dia memperbesar ya jaraknya nih dari 5 ke 15 mempergede kan. Sedangkan skalanya angkanya jadi lebih kecil nih gitu. Jadi rumusnya pakai perbandingan. Kan rumusnya ini nih. Tapi kalau kita tulis lebih umum gitu, rumusnya jadi bakal kayak gini. P2 per P1 sama dengan D1 per D2. Gini. Nanti tinggal dikali silang aja. Ini P itu penyebut skala ya. Ini nanti kalau di huruf apa? Ini D, ini J, apa? Yang penting kalian bisa ingat gitu. Pak, P itu skala ya? Ya, makanya Bapak biasanya lebih gampang nulisnya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi ya skala 2 per skala 1 sama dengan jarak 1. Nulisnya gini juga nggak apa-apa, sama aja. Tuh, bisa dipahami? Iya, Pak. Pak, Nah, untuk yang tadi, ini skala, ini kan rumusnya udah kan, segitiganya. Nah, nanti kalian tinggal tergantung rumusnya aja, tergantung pertanyaannya. Misal, tadi kan yang dicari S ya, S. Kalau yang dicari S, gampang. S-nya kalian tutup, berarti kan tinggal ini per ini gitu ya. Nanti kalau yang dicari itu JS, gampang ya udah JS-nya tutup, berarti kan tinggal ini nih JP per S gitu. Nanti kalau yang dicarinya misalkan adalah JP, udah gampang. JP-nya tadi kalian ini yang di bawah, berarti S kali JS itu hubungan segitiganya. Pak, Ya. kalau JP sama JS-nya kebalik, bakal ngaruh nggak? Kalau Misalnya JP JP, sama JS-nya kebalik ngaruh enggak? misalnya JS-nya aku di atas gitu. Hmm. Di sisi segitiga aku terusnya kayak gitu keren. Sebenarnya ngaruh, cuman ngaruhnya itu ya bakal memperlama aja. Misal Oh, ya, enggak. S per JP ya, berarti gini kan. Pertanyaannya kita samain aja ya yang ini, biar gampang. Yang dicari S, berarti kan ini per ini, Hmm. JS per JP, betul? Enggak, Pak. Kalau kita tulis jarak sebenarnya, kalau mau ini caranya bakal lebih teknis sebenarnya ini. Biasanya yang di internet yang ini kan. Nah, kalau pakainya kebalik kayak gini, cara ngitungnya harus lebih lengkap. Nih jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya tadi berapa? 150 kilometer. Oh, enggak apa. Enggak apa. Ya, pantas enggak. Itu
Ini kan yang sebenarnya per JP-nya berapa? 5 cm. 5 cm. 5 cm. Sama kan ini coret kan, sisa Ya. 3. Ya, 3 juta. Ya. Ini juga. Nah, kalau yang ini udah. Yang ketahuan kan ini penyebutnya aja nih, udah 3 juta. Betul? Ya. Ya, sama aja penyebutnya ketahuan, tinggal cari pembilangnya kan. Pembilangnya ini 1 gitu. Jadi yang nanti tetap aja ditulisnya 1 berbanding 3 juta. Bedanya apa sama yang ini? Sama yang sebelumnya? Bedanya, kalau yang sebelumnya, ini, dia kan langsung berbentuk 1 berbanding 3 juta kan. Oh. Ini kan kalau kalian skala sama aja 1 berbanding gitu kan. Jadi lebih langsung kelihatan gitu. Kalau JS-nya di atas, yang kelihatan ya penyebutnya aja gitu. Hasilnya 3 juta. Pembilangnya nggak kelihatan. Beda perspektif aja. Betul? Kalau formatnya kayak gini, JS-nya di atas, cara masukin skalanya, nggak usah masukin 1 per, tapi langsung aja penyebutnya. Ini 3 juta gitu. 3 juta dikali JP-nya berapa? 5. Sama dengan 15 juta sentimeter kan. Nanti tinggal tambahin nolnya, hasilnya 150 km. Kalau JP-nya di atas, ini JP SJS. Yang dicari masih JS. JS sama dengan, jadi kan kalau di sini JP per S. Betul? Kalau JP-nya di atas, maka ini bakal lebih panjang. Misal tadi JP-nya 5 cm. Nah, S-nya berapa? 1 berbanding 3 juta kan? Kalian tulis lagi, 1 berbanding 3 juta. Ini kan kalau kalian terusin pecahannya berarti 5 cm. 1 per 3 juta kan? Atau 5 cm dikali 3 juta cm. Sama dengan 15 juta. Jadi stepnya bakal lebih panjang aja gitu. Karena bakal memasukkan pembilangnya juga. Gitu aja. Dira. Ya. Tapi kalau misalkan soal kayak gitu lagi, kalau misalkan cuman kayak tadi tuh apa namanya, em, 3 bagi 15, terus kalau gitu doang cukup kan sebenarnya? Iya. Jadi kalau Bapak saranin pakai yang ini aja gitu. Biar lebih sederhana.
Berarti yang JS-nya di atas atau yang JP di bawah? JS-nya Yang di atas. JS-nya di atas saja. Itu. Pak, Ya. tadi kan yang dicari itu kan skala ya. Berarti kalau misalnya segitiga kayak tadi itu berarti bacanya itu S-nya ditutup berarti JP dibagi JS gitu ya, Pak? Ya. Kalau yang dicari JP, ya JP-nya ditutup berarti JS per S gitu. Fokusnya di sini ya. Kalau misalkan S dikali JP itu tinggal dikali. Tapi kalau misal ada yang masih kilometer gitu, itu perlu dikonversi juga kan? Betul, harus disamakan dulu. Nanti kalau angkanya gede perlu diubah ke kilometer nggak, Pak? Kali aja jadi 15 juta gitu, kali aja. Kalau yang dicari itu jarak di peta, umumnya pakai sentimeter. Kalau yang dicari jarak sebenarnya, gunakan kilometer. Kalau nyari skala, gunakan sentimeter juga. Jadi kecuali yang dicari itu jarak sebenarnya, semuanya ubah ke sentimeter. Aman deh. Jadi lihat dulu Lanjut, aja Pak. soalnya. Di Lanjut. soalnya disuruhnya apa? Sentimeter, kilometer, atau skala gitu. Bentuk penulisannya. Dicek aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Selain tadi udah unsur peta, ada juga proyeksi peta. Nih ya. Proyeksi peta nanti bentuk soalnya. Nah, kayak gini. Matching. Nanti Bapak bakal kasih gambar, nanti kalian tentukan ini proyeksi peta apa. Tuh. Misal, kalau berdasarkan bentuk proyeksinya, ini proyeksi apa? Ini ada pilihan ini. Kerucut ya. Ini menurut kalian proyeksi apa? Kerucut. Kurang tepat. Kerucut. Kerucut. Kerucut nggak sih? Loh, kenapa kerucut? Karena dia kalau dibentuk, dia nanti bentuknya kerucut. Ya. Kalian udah di SMP udah sempat belajar jaring-jaring bentuk 3 dimensi kan? Belum. Oh, belum. Ya, tapi intinya gambar ini, gambar yang ini, aku nggak dapat. Gambar ini, kalau kalian proyeksikan gitu ya, bentuk dilipat kalian buntelin gitu, maka bentuknya bakal jadi kayak kerucut gitu. Kerucut ini kan kalau kalian patahin, ya nanti jaring-jaring 2 dimensinya bakal kayak gini. Atau cara gampangnya adalah cara melihat, kan proyeksi itu bentuknya ada 3, ada apa aja selain kerucut? Abung, Pak. Kerucut, silinder, terus satu lagi azid, azimut. Zimutal. Yap. Nah,
Cara ngelihat petanya gampang. Kalau ada bentuknya lingkaran tidak sempurna, berarti kemungkinan besar dia proyeksi kerucut. Kalau bentuknya persegi panjang gitu ya, itu dia proyeksinya silinder. Kalau dia bentuknya bulat, kayak gini, sudah bisa dipastikan dia proyeksi azimutal. Jadi gitu ya. Kalau dia bulat, sekali lagi, tapi bulatnya ada kepotongnya nih, tidak sempurna, berarti dia Kerucut. kalau dia bentuk petanya kotak, persegi, berarti dia bidang proyeksinya silinder. Kalau dia bulat sempurna, berarti dia proyeksi azimutal. Nah, itu berdasarkan bidang proyeksinya. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan aspek yang dipertahankan kan ada 3 ya. Bisa mempertahankan berupa conform, bentuk, bisa ekuivalen. Ini ekuivalen itu apa? Was. Oh, Bisa ekuidistan. Berarti jarak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan apa yang dipertahankan, bisa 3 ini. Bisa mempertahankan bentuk, mempertahankan luas, mempertahankan jarak. Contohnya apa? Contoh, misalnya ini, proyeksi Lambert. Menurut kalian ini yang dipertahankan apa? Bentuknya, Pak. Bentuk. Apa tadi? bentuk. Bentuk. Nah, kalian inget-inget lagi nih bentuk-bentuk apa kontingen-kontingen dataran-dataran atau benua-benua yang ada di bumi. Misal Afrika bentuknya kayak gini nggak? Iya. Tuh. Nah, Iya. tapi kalau di peta itu yang harus kalian lihat harus yang ujung-ujungnya. Kenapa? Karena biasanya distorsi itu terjadi di bagian atas atau bawah peta. Bagian tengah peta itu pasti distorsinya kecil. Makanya ini Afrika masih kelihatan benar bentuknya. Tapi kalau kita lihat ke atas, ini ada ini. Ini wilayah apa? Antartik. Arctic. Arktik kurang tepat. Antartika. Greenland. Greenland kayaknya. Ini apa sih? Namanya apa? Greenland. Nah, Greenland ini kan bentuknya kayak gini digambarkannya. Kalian cek lagi di globe atau di peta apa? Ya di globe sih atau di Google Earth. Bentuknya kayak gini nggak sih? Nah, bentuk dari Greenland itu nggak seperti ini. Ini terlalu pipih. Nah, karena dia terlalu pipih, maka kita tahu ini tidak mungkin mempertahankan tempat, bentuk ya. Ini lebih ke mempertahankan luas. Kenapa luas? Ya, balik lagi. Ini bentuknya ngaco. Jaraknya ngaco enggak? Jaraknya, kalau jarak itu mau sama, berarti kan ini derajat-derajat garis lintang garis bujur ini harus sama semua ya. Sedangkan garis lintang garis bujurnya di sini makin ke atas, makin kecil.
dari awalnya kotak sempurna, makin ke sini jadi makin persegi panjang. Maka jarak juga bukan. Sisanya adalah ekuivalen. Mempertahankan luas. Jadi Lambert ini mempertahankan proyeksi luas. Ini proyeksi ekuivalen. Biasanya proyeksi-proyeksi ekuivalen yang lainnya itu bentuknya mirip-mirip gitu. Jadi wilayahnya wilayah atas, wilayah utara sama wilayah selatan itu lebih pipih dibandingkan sebenarnya. Bayangkan sama yang ini bedanya kan. Ini tadi Greenland kan. Kalau yang tadi di Lambert dia lebih pipih, di sini bentuknya udah benar. Apa udah benar? Nah, berarti ini bisa aja mempertahankan bentuk. Tapi di sini proyeksi azimutal itu akan semakin ke jauh, maka luasnya akan semakin salah. Semakin keluar, maka bentuknya juga akan semakin aneh. Semakin melebar. Yang bisa dia pertahankan adalah jarak wilayah-wilayah luar ini ke titik tengah. Kalau kalian tarik garis dari sini ke sini, jaraknya akan selalu sama gitu dengan jarak sebenarnya. Jadi ini proyeksi benar nggak? Ini Greenland segede gini, betul nggak menurut kalian? Ya, karena Greenland itu harusnya lebih kecil daripada Afrika kan. Kalau dibandingin Amerika juga harusnya dia lebih kecil. Kalau dibandingin Amerika Selatan harusnya juga lebih kecil. Jadi luasnya salah. Bentuknya benar, luasnya salah. Jaraknya benar nggak? Jaraknya benar, tapi balik lagi. Jaraknya benar itu ya paling yang di khatulistiwa aja. Kalau untuk melihat jarak benarnya ini kan sekotak